Apa kabar MPPT? Nah, hari ini jadwalnya aku ngevlog apa aja yang sebenarnya sudah aku rencanakan ke depan gitu guys. Seputar PLTS ya. Jadi aku sudah pasang MPPT yang kemarin, udah aku review berkali-kali. Terus ini aku juga udah ada yang mau aku buat power wall, baterainya pakai ini 3S. Cuman ini aku rasa masih kurang karena tanggung banget ya. Masih ada space ruangan. Dan di sini ada panel surya 6 volt 25 WP kali 2 yang sudah aku paralel. Nih, aku paralel ya, guys. Terus ini baterai 1S. Pengikut lama pasti udah tahu banget gitu ya. Jadi di sini aku akan sedikit banyak bercerita tentang per PLTS-an yang sedang aku alami, dan nanti aku akan lihat data ini dari apa namanya, dari KWH meternya sejak aku pembelian ya. Sip, udah siap. Assalamualaikum. Sebentar guys. Nah, gini enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Channel ini berisi seputar panel surya, per panel-panelan. Karena apa? Karena ya saya hobinya di situ. Kayak mau fokusin tentang panel surya gitu ya. Walaupun nanti aku bakal ada sedikit penyimpangan, kayak mungkin nanti ke depan upload tentang speaker gitu. Mungkin ke depan upload tentang, kalau lampu-lampu sudah ada guys, lampu-lampu LED sudah ada ya. Cuman aku belum kayak jadi keselak kopi tadi, sebenarnya habis minum kopi. Kayak kalau ngerakit lampu-lampu dalam bentuk dikasih casing gitu guys, itu belum. Jadi kecenderungannya hanya nguji coba lampu yang pernah aku punya aja kayak gitu guys. Terus ada juga di sini ya, eh rencana aku ke depan itu saya punya project-project yang sudah saya siapkan. Jadi projectnya ini masih tentang seputar PLTS gitu guys. Mulai dari yang aku tunjukkan tadi guys. Jadi aku punya rencana itu kayak project panel surya 1S. Itu biasa untuk lampu PJU ya guys, tapi ini penerapannya untuk di rumah gitu, bukan untuk PJU gitu. Jadi mainnya 1S 3,7 volt gitu guys. Dan baterai yang aku pakai tentu ini sudah jadi artisnya di channel ini. Terus project yang lain itu yang udah jadi kan ini guys. Ini sebenarnya buat uji coba aja. Kalau misalnya aku lagi mau bikin video apa, nah ini adalah alat ujinya, power supply-nya ibaratnya kayak gitu ya guys ya. Ini 12,6 volt. Terus yang mau aku, aduh tumpah guys, tumpah sekane utah sayure. Ini channel 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 yang santai-santai ya, yang penting upload gitu guys. Nanti kalian silahkan kunjungi di video-video saya atau di playlist saya. Kalau mau nonton video aku guys, itu masuknya lewat playlist ya guys. Itu sudah aku kelompok-kelompokkan seputar belajar PLTS, terus seputar lampu LED, terus kincir angin, terus apalagi ya, MPPT, kayak gitu udah aku kelompok-kelompokkan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia baterai yang rencana dipakai buat baterai 3S. Dan nanti ini buat casingnya. Di casing ini, karena ini hanya bentuk rencana, belum direalisasikan karena masih kurang baterainya dan aku belum beli BMS-nya. BMS-nya itu yang mau aku pakai BMS seperti ini ya guys. Ini 100 ampere. Untuk harganya sekitar 100 ribuan. Terus aku masih belum beli BMS-nya ini gitu.
Nah, di sini sudah ada baterai level indikator gitu ya, digital. Terus di sini sudah aku kasih port USB charging. Jadi ini untuk motor, guys. Dipasang di sini dan dikasih saklar, tinggal nyalain. Saat ini di dalamnya ini masih kosong. Nah, kemarin aku sempat pakai ini buat ngonten juga, cuman di dalamnya dikasih ini. Cuman miring, guys, nggak bisa lurus karena kalau lurus mentok. Nah, ini dia. Terus di sini dari port chargingnya gitu, guys. Ya, bisa dibilang nanti mau dibuat power wall atau kalau pas lagi nempel di dinding itu power wall, guys. Tapi kalau pas dilepas dari dinding mungkin dikasih gantungan aja. Tempelan gini aja kali ya, guys. Centel ke. Lah, dicentelkan. Nanti kalau misalnya mau dipakai buat dibawa kemana gitu, lagi nongkrong sama temen nih, nah gitu, lagi di samping rumah keluar rumah nih, kita pengen ngecas handphone atau apa, tinggal cabut aja panel suryanya, cabut kayak gitu, guys, ya kan, buat dibawa ya suka-suka kita gitu, guys. Nah, itu tujuan power wall ini bisa menjadi power box juga. Itu salah satu tujuan ide saya gitu, guys. Nah, jadwal video ini hanyalah ngevlog. Jadi memperkenalkan channel saya kepada pengguna penonton baru yang masih belum mengenal channel Project Ringan, karena channel Project Ringan ini channel yang masih pemula yang berusaha upload setiap hari. Kalau nggak sibuk ya semoga bisa upload terus ya, guys ya, selama nafas ini masih berhembus. Oke, sekarang aku akan menunjukkan MPPT-nya itu kira-kira udah dapat berapa sih, berapa kWh sejak aku pasang ya, guys ya. Akan aku bahas mulai dari nol bagi pengguna penonton baru ya, biar lebih tahu. Untuk pengguna baru nanti cari aja video aku kalau mau nonton yang lain, karena ada sekitar hampir 290-an video ya, guys ya, di channel ini yang membahas ya tentang panel surya gitu ya, guys ya, sama vlogku gitu. Nah, di sini aku pakai panel surya merek Sunlet Poly 50 WP x 5 paralel SCC 40 ampere ini. Nah, sebentar, aki 360 ampere deep cycle 180 Ah kali 2 di paralel, mereknya Leh ya, mereknya Leoh. Ini aku itu pembeliannya sampai di sini barangnya sekitar bulan 11 tanggal 15. Jadi tahun kemarin ya, guys. Dan aku pasang itu sekitar tanggal 16. Jadi 16 mulai bekerja. Dan saat ini tanggal 2 Januari di tahun baru 2022. Ya kemungkinan berarti sudah, kalau sampai hari kemarin aja, hari ini nggak dihitung ya, sampai tanggal 1 aja, berarti kemungkinan sudah ada sekitar 17 hari ya, guys. Kok 17 hari? 17 tambah 30 itu berarti 47 hari ya, 47 hari. Dan karena cuacanya mendung panas, nggak mesti kalau pas mendung itu jelek, guys, hasilnya cuman 6 kWh, mendungnya puarah hujan gitu ya, 0,6 kWh per harinya. Yang paling tingginya itu 1,3 kWh per hari pas cuacanya bagus, 1,3 plus plus. Nah, saat ini kalau sudah di rata-rata 47 hari itu dapat 42 kWh dari panel surya ini menyuplai ke aki yang sebesar ini. Itu hasil dari pengamatan saya, guys ya. Pengamatan saya itu tadinya aku pakai SCC PWM bagi pengguna baru ya, tak kasih tahu gitu. Kalau aku juga pakai juga pakai SCC PWM sebelumnya. Saat ini hanya dipakai buat ngecas kayak lampu-lampu gini aja, guys, buat charging aja gitu. Terus ada yang nanya nanti ini untuk apa? Ini untuk mengecek kondisi
ePaper ini atau data ePaper ini charging real time dari handphone gitu guys. Jadi ini wifi-nya. Jadi ada wifi-nya. Ini enaknya ePaper kayak gini ya guys. Nah, untuk saat ini aja itu sekitar pagi ya. Aku dapat 142 watt. Ini pagi. Cuaca sih masih belum panas ya guys. Dapat 141 watt. Sekitar segitu. Untuk ampernya itu pasti naik kalau ini si ePaper. Nah, ini ada 9,7 naiknya di sini gitu guys. 9, nah kalau naik ikut naik gitu guys. Ya, jadi seperti itu. Itu contoh penghasilanku. Kalau 3,7, kok 3,7 sih mana sih? Kalau 4,2 kWh kalau di rata-rata per hari itu 47 hari gitu mungkin sekitar 0,9 kWh lah penghasilannya ini kalau di rata-rata. Di rata-rata pas mendung ya guys, pas terik nanti beda lagi, naik. Harusnya naik di atas 1 kWh. Aku aja pakai ini di rata-rata pas terik aja 1 kWh kok guys. Serius, karena memang ya segitu hasilnya. Nanti tonton aja video-video seputar yang aku udah nge-review tentang SCC ini gitu. Nah, terus ini ada PLTS 3S 2P. Ini langsung dari panel surya 10 WP. Nah, cara kerjanya itu untuk menyuplai lampu ini. Jadi aku kembali mengenalkan masa lalu kepada subscriber baru, biar nanti kalau ada yang mau dicontoh kan ada gitu. Terus ini bisa nyala 12 jam kalau malam aja. Jadi panel surya mulai nggak ngisi lampunya nyala. Tapi kalau mau dinyalain 24 jam, tinggal di sini ada saklarnya, tinggal ditekan gini. Nah, ini udah akan nyala terus. Seperti itu guys. Jadi dibuat lampu display ya. Untuk panel suryanya kita akan tengok di luar. Nah, ini di sini panel suryanya ini 10 WP guys. Ini sudah dikerubuti buah naga. Nah, kabelnya itu turun ke bawah ya. Turun ke bawah. Nah, ke sana. Dan tembus ke tembok gitu guys. Oke, dari sana turun ke sini ya. Tembusnya di sini nih guys. Nah, ini dia. Masuk ke tadi, tempat tadi gitu. Nah, di sini ya guys ya, nembusnya di sini langsung ke sini. Jadi kalau saklar ini tidak diceklekan, itu lampunya otomatis nyala sore sampai pagi gitu. Selama panel surya udah nggak ngisi, itu udah mulai nyala lampunya guys. Nanti kalau kalian pengen playlistnya tentang pembuatan ini, aku kasih di bawah deskripsi ya guys, biar yang belum nonton jadi tahu. Oh ya, nanti kalau ada yang nanya kok rakitnya 1S panel suryanya, ya karena aku mau menggunakan PLTS 1S ini untuk menyalakan lampu-lampu ini gitu guys. Ini adalah lampu yang dikirim dari salah satu subscriber karena digunakan untuk keperluan konten juga gitu guys. Dan beliau ingin direview lampunya. Jadi ada lampu yang kayak gini juga gitu guys. Nih kayak gini ada juga gitu. Kalau panel surya ini susah nyarinya guys, susah banget nyarinya karena 6 volt 25 WP itu jarang. Biasanya ada 5 WP, terus 3 WP gitu. Terus kalau ada pun yang buat camping itu 10 WP ya, bisa dilipat itu udah mahal banget 200 ribuan. Nah, kalau ini kemarin satunya itu 200 ribu kurang 1.000 rupiah. Jadi duanya anggap aja 400 ribu, kebetulan gratis ongkir. Nah, ini dinamo BLDC. Dinamo BLDC ini juga udah pernah aku review. Terus
Sampai ada subscriber tuh yang beli dinamo BLDC juga buat pengen dirakit generator, karena ini tujuannya mau dipakai buat generator gitu guys ya. Karena magnetnya udah neodymium. Ini bekas nenbot, dan kalau dipakai buat diputer aja ini kontrolernya. Ini juga pernah aku review. Controller BLDC, cari aja nanti video-videonya di channelnya Project Ringan, masuk ke situ. Dan ini USB tester, ini juga pernah aku review untuk ngetes ampere yang mengalir. Bisa untuk USB juga gitu, untuk charger juga. Ampernya itu kalau nggak salah sampai 5 ampere, dan voltasenya bisa sampai 30 volt apa berapa gitu. Tinggi, lumayan tinggi kalau nggak salah. Kalau nyari di all shop itu namanya USB tester 7 in 1. Sebenarnya ada beberapa jenis USB tester, itu ada yang 12 in 1 juga kayaknya. Ini ya, aku kasih lihat dulu. Kalau dicolokin di sini gitu. Nah, jadi bisa kelihatan seperti ini. Nah, kalau kalian pengen ngetes ini biar ketahuan ampernya, ampere chargernya ini berapa, itu kalian beli aja dummy load, namanya dummy load, dummy load gitu tulisannya guys, dummy load, cari aja di all shop. Jadi ada juga seller yang jual ini sama dummy loadnya, udah satu set gitu, ada buat ngecek ampernya charger. Dan kalau ini adalah koleksi modul-modul saya yang masih hidup, yang terbakar sudah banyak, mengorbankan alat jadi kebakar demi mengetahui sesuatu. Ini juga sudah aku bahas juga sebagian di channel aku guys, silahkan dicari sendiri. Dan ini koleksi wattmeter aku yang biasa dipakai buat praktek gitu ya guys ya. Itu. Jadi aku ada 4 wattmeter yang satu lagi ini dipakai untuk output beban PLTS aku gitu guys. Jadi output bebannya saat ini ada di 59 watt. Saat ini. Memang rata-rata aku pakai segitu ya guys. Tadinya aku mau rakit power wall itu udah bikin kayu ini ya guys. Tapi malah aku pakai buat naruh si kardus-kardus ini. Ini kenapa kok nggak jadi? Karena aku pikir nggak bisa dicopot gitu guys. Nah makanya enakan pakai ini gitu. Kalau mau dilepas bisa dijadiin power bank gitu ya guys. Kalau ini kan nanti kalau misalnya dipasang di dinding kan paling dibikin permanen. Ya nggak tahu nanti. Oh ya guys, ini ada informasi penting. Ini sudah pernah aku bikin video. Power bank jenis ini, perhatikan baik-baik, power bank jenis ini itu kalau dicas dan sini USB-nya dikasih lampu, ya, itu kan lampunya nyala. Tapi jangan dicas dulu guys. Jadi kalau USB ini dikasih lampu, lampunya akan nyala. Kemudian kalau dicas atau dicas dari panel surya atau dari charger, lampunya akan mati. Jadi ini bisa otomatis, ketika dicas lampunya mati, ketika dicabut casnya lampunya nyala. Ini cocok sekali power bank buat power wall mini gitu. Nanti cari aja videonya seputar ini di channel Project Ringan ya guys. Ke depan kan aku rencana juga mau DIY guys, bikin apa gitu. Jadi aku baru mulai menyicil melengkapi alat-alat ini, kayak drat buat ngulir pasti nanti juga perlu, dan ini pegangan buat ulirnya gitu guys. Dan kemarin aku juga udah lengkapin ini grinder, nanti ke depan dipakai buat ya buat apa gitu. Sebenarnya ini buat porting motor ya guys ya. Ya bebas sih mau dipakai buat apa, nanti kebutuhannya tetap kepake gitu. Dan ini yang dipakai buat grinder. Jadi buat naruh mata porting atau mata grinder itu
yang sering aku pakai yang ini. Aku ada dua, sebenarnya ada tiga, yang satu hilang di bawah. Seseorang kalau bor cordless pakai yang murahan udah lama, baterainya udah rusak. Mungkin nanti bisa beli kapan-kapan. Rakit aja ya guys, rakit aja kapan-kapan. Cas aki ini sering aku pakai buat ngecas lithium aku guys. Yang ini mereknya Rikin. Sering aku pakai buat ngecas yang ini. Bisa sampai sekarang oke. Dan tadinya aku pakai yang kuning karena kuning biasa the power off dipinjam dan nggak kembali. Jadi ya akhirnya aku beli ini. Yang kuning juga bisa buat ngecas si baterai lithium ini. Untuk speaker ini aku punya sedikit pengalaman, bisa dipakai sekitar 8 sampai 12 jam ya, tergantung volume. Baterainya masih bawaan dan ini kayaknya aku ke depan juga mau upgrade tapi pakai baterai apa ya? Bisa 18650 atau baterai HP. Karena ini baterainya 3,7 volt. 1S. Ternyata enak loh guys pakai lampu ini buat tag video kalau kita lagi bahas-bahas apa, kita gambar-gambar apa di bawah. Ya cukup membantu, cuman baterainya ini kurang lama untuk di mode terang. Gitu. Tapi kalau untuk di mode low-nya bisa 6-12 jam. Bisa lama kok di mode yang paling redupnya. Nah ini yang paling redupnya itu bisa lama. Untuk lampu 12 volt ini langsung dari panel surya 10 WP. Lampunya ini udah pernah aku review. Ini lampunya 7 watt. Kalian bisa langsungkan ke panel surya 10 WP. Ini udah 1 bulan lebih guys aku pakai langsung ke panel surya 10 WP. Untuk amannya jangan 7 watt, tapi sekitar ini guys, sekitar 10 watt aja. 10 WP lampunya 10 watt gitu ya guys. Itu aman, nggak bakal kebakar. Kalau kalian pakai 3 watt pasti kebakar. Atau 5 watt bisa kebakar. Usahakan pakai 10 watt. Ini juga pernah aku bikin video, udah aku kasih pengertiannya gitu, biar nggak kebakar. Oh ya, satu lagi, jadi sebenarnya aku udah pernah nyoba panel surya disuplai dengan baterai. Ya, jadi panel surya disuplai dengan baterai baik menggunakan dioda atau tanpa dioda udah pernah aku coba. Dan itu nggak ada feedback. Tonton aja videonya nanti, cari di channel aku guys. Terus kalau masih ragu-ragu kalian bisa uji coba sendiri dengan panel surya kecil disuplai pakai baterai. Kalau takut nanti panel suryanya kebakar. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.